Halo semuanya, apa kabar kalian? Baik-baikkah? Jika baik-baik, oke. Di sini aku akan coba untuk bukakan kira-kira perasaan dia ya. Untuk tema kali ini adalah perasaan dia atau kabar dia ya. Perasaan dan kabar dia terhadapmu saat ini dengan konteks no communication atau on off. Kita akan lihat dulu di sini. Untuk kamu yang baru join, terima kasih. Jangan lupa di like, share, subscribe. Ikuti terus petunjuk-petunjuk yang bermanfaat untuk hidup kamu. Ada destroyer, hedonist, monk nun, judge, angel. Oke, di sini ada prince ya. Hatinya itu masih romantis, temen. Ya, jadi dia di sini tanpa kamu, ya dia masih, ya mungkin masih ada yang mencoba-coba ya, buat yang sudah putus, mencoba untuk move on, masih menggunakan charmingnya dia. Kalau seandainya dia posisinya yang kamu tahu dia nggak setia-setia banget, ya otomatis bisa cari lagi yang lain. Kayak gitu ya. Kita lihat di sini ada kartu destroyer, di mana aku melihatnya orang yang kamu pikirkan tanpa kamu itu dia berpotensi untuk merusak satu kinerja atau merusak planningnya sendiri. Aku melihatnya dia itu kayak ada perasaan bosen sebetulnya dengan kondisi yang tidak kunjung membaik. Ada perasaan sedih, marah, kecewa, males, makanya dia kayaknya nggak bisa kompromi dengan orang lain gitu loh. Dengan dirinya sendiri aja dia nggak tahu bagaimana untuk kompromi dengan dirinya supaya tidak makin meracau kemana-mana. Seperti itu. Hedonist. Aku melihatnya di sini ya, dia itu masih menjaga image, dia masih jaga penampilan, dia masih mencoba untuk memberikan energi positif ya dalam hidupnya dia. Dia nggak mau kehilangan atau dia masih belum siap menerima kejatuhan. Jadi dengan lifestyle dia, dengan gayanya dia, seakan-akan masih the have gitu ya. Mungkin di sini ada yang tadi keuangan itu kayak kurang bagus gitu, tapi dia berusaha untuk I'm fine, I'm okay. Lalu di sini dia mungkin kayak ada beberapa orang di sini ya yang kondisi keuangannya kurang bagus, mencoba untuk mencari pinjaman untuk gaya hidup atau mempengaruhi orang untuk bisa berkecimpung ke dalam bisnis atau cari investor kayak gitu ya untuk bisnis barunya dia, karena di sini ada potensi untuk mau hidup baru gitu. Bisa aja yang udah lama, sesuatu yang dijalin sama dia udah lama itu udah hancur dan dia mau rebuild up kembali. Sebenarnya bagus sih seperti itu, karena orang melihat potensi kan, dan orang ini ada potensi, mantan kamu ini ada potensi. Ada nun, monk or nun ya. Aku melihat di sini seperti banyak pikiran negatif tentang dia. Dia gagal, dia tidak menghasilkan, tidak menguntungkan, orangnya misterius, gak jelas gitu ya. Dia punya pemikiran sendiri sih, dan dia bisa ngatasin dengan ketenangan tentunya. Jadi kalau misalnya ada kabar-kabar tentang dia yang kurang mengenakan atau
Ibaratnya ada orang mencoba menjatuhkan, dia hadapinya dengan tenang di sini. Ada judge, mungkin dia ada urusan sama hukum ya. Sekarang di sini dia ada sesuatu yang mungkin dilakukan ya, bisa terkait dengan pengadilan, di mana mungkin dia bisa menguntungkan diri sendiri. Tiba-tiba kok aku flu ya. Di sini kalau aku lihat dia mencoba untuk membalancing semuanya. Jadi antara kekuatan dia, manajemen, kemudian apa yang dia lakukan, dia lagi atur pelan-pelan. Jadi kalau aku bisa lihat, kehidupannya dia itu sedang on the way, masih on process. Ada angel di sini. Dia sekarang kayak, mungkin ada beberapa yang berakting dia jadi angel, berakting pokoknya kamu ngeliat dia tuh beda deh. Dia tuh jadi baik gitu ya. Entah itu acting, entah itu beneran. Tapi sebenarnya dia tuh kayak banyak juga mungkin untuk sedekah, banyak juga untuk melakukan sesuatu yang sepertinya tulus ya, dan tidak mau ada kembalian atau tidak perlu untuk dibayar. Tetapi di sini jeleknya adalah kadang-kadang mungkin dia bersikap tuh innocent, seakan-akan kayak nggak tahu apa-apa gitu loh. Termasuk dengan kamu, dia berusaha, mungkin ada beberapa di sini yang menghindari kamu dengan tujuan, aku tahu nih hubungan kita tuh salah, hubungan kita tuh gini-gini gitu, pasti ada gitu ya. Jadi ibaratnya dia mau dengan tiba-tiba dia insaf gitu, karena dia udah banyak tekanan dari hidupnya. Aku ngelihatnya seperti itu sih ya. Kalau tadinya dia raja, dia sekarang jadi pangeran, agak turun derajat gitu loh. Tapi dia tetap memberikan, atau dia memiliki karisma yang mungkin itu bisa membantu untuk penunjang masa depan, membantu dia juga untuk mulai, ya kalau kita mau memperbaiki hidup ya, selain dari diri kita sendiri kan kita juga butuh koneksi. Siapa tahu ada koneksi yang membantu atau apa, itu bisa seperti itu. Sekarang kita lihat lagi di sini. Apa yang perlu kita tahu? Kita lihat. Udah lama aku nggak pakai kartu ini ya. Ada give yourself a chance, getting know each other, ada express your love, soulmate, forgiving and learning. Ini harapan-harapan sama kamu ya. Aku melihatnya di sini, ada yang di sini meminta kesempatan untuk nanti ke depannya kembali. Aku melihatnya juga semenjak nggak ada kamu, ya, semenjak nggak ada kamu di sini, aku melihatnya dia ini kayak down, ya, hancur, down, nggak ada penopang hidup, nggak berdaya. Aku melihatnya, dia berusaha untuk meminta kamu, berikan dia kesempatan kedua, ketiga, keempat, terserah gitu. Berikan aku kesempatan dan kita akan mengenal lebih baik. Aku akan memperlakukan kamu dengan baik. Aku akan men-treat kamu dengan baik. Mungkin aku bukan yang terbaik buat kamu. Mungkin kamu sudah ketemu dengan banyak orang gitu loh. Tapi entah kenapa juga aku selalu kembali mau return sama kamu. Karena dia di sini melihat adanya potensi, melihat kamu itu adalah penopang ya. Ibaratnya dia nggak tahu harus kemana lagi. Dia di sini berusaha keras loh, berusaha keras untuk membangun kembali namanya reputasi ya, membangun kembali finansial, semuanya di 2021 ini. Ada yang kangen sama kamu dan gak sabar sepertinya untuk bisa
berjumpa secara physically ya, ingin bicara sama kamu langsung. Kenapa? Karena aku melihat orang ini juga punya daya pikat ya, dan dia melihat ketertarikan sama kamu tuh lebih dalam daripada ya orang yang ada di samping-sampingnya. Kalau dia udah ya pernah pacaran atau dia punya pasangan, itu tidak semengerti kamu. Cara berpikirnya itu berbeda. Itulah yang membuat dia, kenapa aku tuh pengen adanya kesempatan. Aku pengen melakukan pembuktian untuk kesekian kalinya bahwa jika kamu memberikan aku kesempatan ini, aku akan jaga betul gitu. Ada kartu soulmate. Dia merasa dan baru menyadari mungkin kamu adalah cacah jiwa atau mirroring pasangan hidup ya, yang sebetulnya sehati, sepemikiran, secara energi kalian itu bersatu. Kenapa? Karena setelah banyak pengalaman hidup, banyak dia belajar, belum bisa mendapatkan orang yang benar-benar melengkapi. Kayak udah dalam satu package gitu ya, satu package yang membuat dia tuh sepertinya susah untuk bisa move on. Mungkin beberapa di antara mereka tuh sudah berusaha untuk meninggalkan kamu, meremehkan bahkan ya, nggak nganggep kamu. Yang penting aku udah selesai urusan sama kamu waktu itu. Tapi kesini ya, siapa yang udah ngais-ngais, tadinya kayak singa sekarang udah jadi kayak kucing, pengen adanya minta maaf sama kamu. Di situ dia belajar banyak hal, bahwa dengan mencampakkan atau memanfaatkan kebaikan kamu atau ketulusan kamu pada saat itu memberikan impact, dampak panjang buat dia. Bukannya makin berhasil, makin turun ya. Kalau aku lihat sih, apa yang kita lakukan pasti akan ada sebab akibat, ya nggak sih? Dari ini mungkin dia, karena sebabnya dia menyakiti kamu, atau mungkin dia nggak jujur sama kamu, melakukan sesuatu yang membuat hatimu kecewa, akibatnya ya kejatuhan atau keruntuhan. Destroyer di sini tuh peran penting ya, karena dia muncul di saat pertama. Kemudian ada religious and factor. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Kalau aku bilang di sini, orang yang kamu pikirkan, jujur aja, belakangan ini ya, semenjak dia hubungin kamu ataupun sekarang mungkin dia nggak hubungin kamu, tapi semenjak kepikiran kamu, dia mendoakan kamu yang baik-baik kok. Kalau aku lihatnya, dia mulai ada merasakan satu perjalanan spiritual dari perjalanan hidupnya ya. Dan aku juga melihatnya, orang ini sepertinya nggak nanggung-nanggung gitu loh. Sudah pasti menentukan pilihan. Oh ya, ini orang yang benar-benar selama ini aku tuh gelap mata, aku tuh tidak melihat sisi kebaikan kamu gitu loh. Aku tidak melihat selama ini aku tuh silap akan hal lain. Makanya aku kenapa kembali, dan di sini aku benar-benar bersimpuh. Aku ingin minta maaf. Aku nggak mau ada ganjalan ke depannya. Aku akan berikan yang bisa aku berikan, namun aku tidak bisa menjanjikan banyak hal di sini. Karena aku juga sedang merancang hidupku kembali, membangun fondasi dari pertama. Kayak ibaratnya tuh kalian dia tuh udah hancur banget. Terus di sini mulai lagi untuk kayak ibaratnya kalau pembukaan ini kan kayak peletakan batu pertama gitu loh, kayak starting over semua hidupnya yang dulu-dulu tuh udah di trash, udah ke destroy gitu. Jadi ya harapan dia ya jangan pernah melihat aku dengan sudut pandang yang dulu, tapi kamu harus lihat aku dengan sudut pandang yang sekarang. Kenapa? Karena ini akan menjadi sesuatu yang berbeda ke depannya. Apalagi yang dia rasakan ketika tidak ada kamu. Kita buka dari tarot ya.
Kita langsung buka aja di sini. Ada Temperance, ada Four of Cups, Seven of Pentacles. Aku masih melihat orang ini ya mencoba kembali pola yang sama. Dia punya keahlian mungkin nggak banyak ya teman-teman. Dia cuma punya ada hasil di bidang itu, dan aku melihatnya di sini dia sangat kepusingan. Dia sangat kecewa bahwa apa yang diupayakan sebetulnya tidak berhasil. Tapi dia masih tidak patah semangat. Dia masih mencoba di sini, akan ada hasil ke depannya yang aku bisa lakukan gitu. Dia masih belum menyerah gitu. Jadi bukan tiba-tiba dia ini banting setir, misalnya dia dari karyawan tiba-tiba buka seafood, itu kan kayak sesuatu yang berbeda ya. Enggak, di sini dia masih mengupayakan tetap di stay di tempat yang sama. Mungkin dia tetap jadi karyawan tapi mungkin dengan manajemen yang lebih baik kayak gitu. Dan dia masih mengharapkan hasil dari situ karena dia tipe-tipe bukan yang orang yang cepet gerak, aku lihatnya. Alun-alun kelakon. High Priestess mulai merencanakan atau mempelajari sesuatu di sini ya, terkait dengan tujuan hidup, harapan dia, keinginan, dan berharap dia menemukan partner yang cocok, partner yang pas untuk bisa mewujudkan namanya cita-cita atau keinginan. Dia di sini mengakui bahwa dia tidak bisa namanya single fighter lagi, tapi dia harus bersama dengan orang yang mengerti, dan mungkin itu kamu ya. Ini untuk perencanaan ke depan. Kita akan buka lagi di sini. Oke. Page of Pentacles, Ten of Swords, dan The Hermit. Dia tetap akan jalan ya, aku bilang. Tetap akan jalan dan mereview kira-kira apa nih yang sudah salah dilakukan sama dia. Kesempatan itu seperti apa? Aku harus gimana? Dia mulai bilang di sini, ya ada trial dan error. Ya, dan dia merasa di sini nggak apa-apa, it's okay. Walaupun hasilnya di sini aku lihat masih belum maksimal, tapi dia sudah cukup bersyukur gitu. Tujuan dia di sini bukan masalah berapa banyak untung dan rugi, berapa banyak baik atau enggak. Dia cuman mau tujuannya adalah hidupku cukup aja, cukup akan semuanya. Aku udah nggak mau lagi mungkin hedon ya. Mungkin kalau dia punya sesuatu yang mahal, suka koleksi atau apa, dia udah mulai nggak concern ke sana, tapi dia lebih memikirkan bagaimana kesabaran dia nanti ke depannya pasti akan ada hasil. Dan ini benar-benar cobaan yang kamu tahu sih, kalau cobaan cuma dikit nggak apa-apa, tapi kamu tahu nggak sih kayak 360 derajat gitu loh kebalik, kayak mangkok udah di blok gitu, tiba-tiba kayak udah isinya kemana-mana, nggak ada angin, nggak ada hujan, dan itu terlalu berat sih buat dia. Kalau aku bilang berat buat dia, apalagi di tahun ini tuh semuanya mandek ya, dan global. Bisa jadi sih memang kita kan punya fase ya di sini, ada fase berapa tahun sekali kita tuh mengalami sesuatu yang seperti ini gitu loh, dan kita semua kena. Cuman impactnya ke dia ini lebih berat gitu. Mungkin di tahun ini ada yang sudah mulai beranjak untuk naik, ada juga yang masih susah, masih di bawah harapan gitu. Dan kebetulan orang yang aku bacakan di sini itu masih berjuang. Ya, hasilnya itu ada sedikit-sedikit, bantuan ada, sudah mulai oke, cuman tidak signifikan dibandingin sama penghasilan pencapaian dia yang zaman lalu. Jadi kenapa kan di sini kamu tahu bahwa seberapa penting penopang hidup, walaupun dia tidak bisa janji apa-apa sama kamu sekarang. Ya. Tapi aku yakin kedepannya di sini
semuanya akan adil. Karena di sini dia sudah ada janji ya, sudah ada janji sama kamu bahwa dengan dia datang lagi sama kamu, cobalah kita kenalan lagi. Ibaratnya kita harus buka lembaran baru dan kita mulai mengkoneksikan diri satu sama lain. Jadi kesimpulannya, orang ini nggak mau macem-macem, ya kan? Orang ini cuma mau minta maaf supaya jalannya juga enak. Nah, buat kamu yang berbijak hati, silakan dimaafkan. Sesakit-sakitnya dia pernah nipu kamu, bohongin kamu, mempermainkan cinta kamu, udah maafin aja. Aku cuma bilang kayak gitu, kenapa? Karena hidup tuh harus terus berjalan. Kalau kita tetap stuck pada sakit hati kita nggak akan bisa maju sebaik kita mengerjakan tanpa adanya dendam atau sakit hati. Jadi yang tadinya harusnya bisa 100%, kamu cuma bisa ngerjain 60-70%, itu kan wasting ya. Banyak energi yang terbuang tapi hasilnya nggak ada. Seperti itu. Kita akan lihat ya di sini. Bagaimana orang ini ke kamu. I'm not available. Ya mungkin dia udah gak bisa namanya membuka peluang hati untuk yang lain ya. I'm not available. Aku belum ready nih sebetulnya. Kalau aku bilang juga, dia bilang belum ready. Dia mau baik sama kamu tapi belum ready untuk menjalin hubungan kayak dulu. Yang penting maaf dulu gitu. Komunikasi lancar dulu. Saya ingat kok semuanya apa yang pernah kita lakukan, detail ya. I left when I saw you with someone. Ya mungkin ada beberapa di antara mereka meninggalkan kamu dengan kamu nggak tahu ya, mungkin dia ada pikiran kamu dengan orang lain, atau memang dia udah ngelihat kamu dengan orang lain. Jadi nggak 100% nih kesalahan dia gitu ya. Ini kamu kondisikan dengan situasimu aja ya. Nah, ini sesuai dengan situasi kita. I hope that you can forgive me one day. Aku harap kamu dapat memaafkan aku suatu hari nanti. Saat ini aku masih belum bisa membuat kamu dekat dengan aku. Dan aku tuh menyembunyikan semua masalahnya dari kamu. Termasuk aku ini gimana, aku ini sebetulnya sekarang gimana, siapa, dengan siapa, ngapain. Kita akan lihat ya. I couldn't let you get close to me. Why? Ada Seven of Cups. Dia memang sedang mencoba untuk healing, menyendiri. Karena dia butuh space untuk fokus ke semua keinginannya yang belum terwujud. Planning dia terlalu banyak gitu. Ada kartu Death. Ada merasa putus asa di sini. Ya, dia nggak mau orang lain itu jadi kepikiran, jadi capek, jadi nggak bisa. Kamu tau lah, seperti orang tuh ngelihat dia sesusah ini, semiserable ini, nggak berdaya gitu loh, malu, ada malu, ada strength. Dia cuman bisa pasang badan aja, badannya ada tapi pikirannya kemana-mana, seperti itu ya. Penyesalan ya, terakhir kali dia banyak penyesalan, banyak yang gak match di hidupnya dia, banyak kesalahan, banyak ngebuat kamu gak adil, diperlakukan tidak baik, dan dia belum bisa in return sama kamu. That's why dia belum bisa dan belum siap untuk ketemu gitu. Pengen dalam hatinya tuh ketemu banget, ngelihat kamu dari deket ya, kayak kalian ngobrol berdua, meluruskan beberapa banyak hal. Tapi di sini ya tetap gengsi itu kan penting ya kalau aku lihat. Oke, di sini kita punya ada Cancer, ada Virgo, ada Leo, ada Aries,
kemudian ada Taurus ya, nggak banyak-banyak di sini. Ini bisa diambil jadi energi aja. Kemudian kita lihat dari kartunya, ada Scorpio, ada Leo, ada elemen dari air, ada Gemini, ada elemen dari tanah ya, Taurus, Virgo, Capricorn. Ada di sini Four of Cups, ada Aries, Taurus, kemudian Scorpio masuk, udah 2 ya, banyak. Udah itu aja dulu, biar kita nggak ke distract. Kemudian ada huruf J, ada huruf M, Q, Y, D, P, H, W, G, dan juga F. Seperti itu ya. Di sini sudah ada. Kemudian apalagi yang kita harus buka? Kira-kira kapan orang ini akan mengutarakan niatnya sama kamu? Kita akan lihat ya dari kartu Queen of Wands. Ya, bisa di bulan-bulan Desember, kemudian bulan 4, sekitar itu ya teman-teman, antara Desember atau bulan 4. Ada Ace of Pentacles ya, awal bulan antara awal bulan sama dengan akhir bulan 4, seperti itu. Kita lihat aja ya dari sekarang. Oke, untuk ini aku harap kamu bisa termotivasi dan semakin positif dalam menentukan sikap ke depannya seperti apa. Persiapannya untuk kamu ke depan gimana, itu juga harus dipikirin. Jangan kebanyakan mikirin orang lain, tapi pikirin diri kita sendiri dulu. Kalau kita udah settle, baru pikirin orang lain ya, karena effortnya itu nggak penting sebetulnya. See you when I see you. I love you. Bye bye.